Selamat sore, kembali ke channel YouTube Yongki 018. Pada kesempatan ini saya akan bercerita pengalaman saya mendidik seorang anak. Tentu harapan dari seorang tua kepada anaknya agar anak tersebut di kemudian hari menjadi anak yang benar-benar bekerja, benar-benar berjuang, benar-benar disiplin untuk mencapai cita-citanya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sedikit tips kepada saudara yang mana baru-baru ini anak saya yang menginjak usia sudah remaja, SMA kelas 1. Pada suatu ketika anak saya membeli suatu produk. Kita tahu anak-anak sekarang produk yang dibeli selalu yang bermerek. Suatu saat dia meminta produk yang bermerek tersebut karena anak saya belum mempunyai barang jenis demikian, maka aku sebagai orang tua akan memenuhinya. Jadi, tapi dengan catatan kamu sekolah harus berprestasi untuk mendapatkan barang-barang yang branded. Sekian lama berjalan, anak saya rajin belajar, tekun, tanpa menyerah. Dengan harapan apa yang dia minta, apabila ada dia punya kemauan, maka papa saya akan turuti. Karena saya juga belajar dengan baik. Saya berusaha berprestasi sehingga anggapannya papanya selalu turuti permintaannya. Suatu ketika anak tersebut meminta lagi kepada saya sebuah sepatu bermerek Puma Special Edition, dan dia selalu WA ke saya, papi ini ada model baru, bagus special edition, tapi saya tidak pernah gubris. Suatu saat dia tanya lagi, papi itu model baru pak, saya mau pak. Saya juga tidak pernah gubris. Sampai yang ketiga kalinya saya pun tidak gubris. Akhirnya lama kelamaan dia tidak pernah minta hal itu lagi. Suatu ketika dia lagi duduk-duduk makan siang, saya sampaikan, anakku, kamu kan sudah punya itu barang, kenapa harus membeli lagi barang yang sama? Alangkah baiknya itu uang dibelikan barang yang belum Anda punya. Satu. Yang kedua, kenapa papi tidak bisa memberikan kamu padahal papi mampu untuk beli itu sepatu? Papi berusaha mendidik kamu supaya kamu bisa menunda kesenanganmu. Kamu tahu, apabila seseorang tidak bisa menunda kesenangan, maka orang tersebut akan kesulitan menjadi seorang yang sukses. Karena belum apa-apa kesenangan sendiri yang dia turuti. Kalau kamu bisa menunda kesenangan, maka kamu tidak akan sulit menjadi orang sukses. Karena kamu bisa mengendalikan dirimu sehingga bisa memanfaatkan apa yang ada pada dirimu untuk keperluan yang lainnya. Yang ketiga, kamu jangan mendahulukan santai daripada kesibukan. Selanjutnya, iman saja tidak cukup tanpa harus ada tindakan. Terkadang belum bertindak dalam hati aja sudah bilang, tidak mungkin saya bisa. Itu kan papi. Atau dalam hatinya ragu-ragu. Bagaimana orang bisa maju kalau dalam dirinya selalu ragu-ragu, tidak optimis? Saya selalu tekankan ke anak saya,
Tetaplah berjuang, cari kesibukan, jangan santai, karena kehidupan yang akan datang akan lebih sulit bagi anak-anak muda. Kalau tanpa perjuangan, tanpa keunggulan daripada dirimu, tanpa bisa melihat peluang, maka kamu tidak akan bisa mencapai cita-citamu. Tapi kalau kamu dengar papi, nasihat papi, kamu bisa mengendalikan dirimu untuk kesenanganmu, bekerja keras, dan tidak pernah menyerah, pasti kamu bisa mencapai apa yang kau cita-citakan. Dalam perjuangan kamu ke depan, walaupun sekarang kamu sulit bersekolah, belajar tiap hari, jangan pernah mengeluh. Karena dengan di tempat terus kamu belajar dengan baik, di tempat dengan kesibukan demi kesibukan, kamu akan terbiasa menghadapi hal yang demikian. Jangan menghindar dari kesibukan, dari kesulitan, tapi kamu harus tetap menghadapinya supaya kemudian hari kamu dapat memperoleh hasilnya dengan bagus. Karena semua cita-cita bisa tercapai karena ada perjuangan, ada motivasi. Kita sebagai orang tua hanya memberikan motivasi, membantu, itu semua tergantung dari pribadi kamu. Akhirnya anak saya mulai paham kenapa papa saya minta sesuatu yang sudah punya, minta lagi tidak pernah dia turuti. Sehingga dia sadar papa saya mendidik untuk pengendalian diri saya. Akhirnya anak saya mulai paham, dia tidak menggerutu lagi, tidak mengeluh. Itulah cara mendidik anak yang benar. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ke saudara bisa Anda terapkan kepada anak-anak saudara. Memang zaman sekarang anak-anak selalu minta yang terbaik. Tapi kalau disuruh bekerja, disuruh belajar, suruh sesuatu yang membuat dia berat, mereka menghindar. Ajarilah mereka berbuat yang terbaik untuk kelak ke depannya, masa depannya akan cerah. Jangan pernah memanjakan anak dengan kesenangan tanpa susah payah dia lakukan untuk belajar, bekerja, membantu orang tua baik di rumah, supaya mereka terbiasa dengan keadaan demikian. Karena hari-hari terakhir ini tidak gampang orang menjalani kehidupan, apalagi zaman anak-anak kita nanti. Kalau anak kita nanti tidak ada keunggulan bagi orang lain, sulit untuk mencapai cita-citanya. Saya rasa pengalaman saya cukup banyak saya bicara saat ini. Mudah-mudahan memberi masukan dan motivasi bagi bapak-bapak yang akan mendidik anaknya. Jangan manjakan anak berlebihan. Terima kasih rekan-rekan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Bye-bye. Tuhan beserta kita.